Patris et Filii Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau berkenan menerima kami kendati kami lemah dan tidak memadai. Semoga kami mampu menyambut kebaikan-Mu yang tak terbatas dengan menjalani hidup secara bersungguh-sungguh, mengandalkan kuasa kerahiman melalui sakramen pengampunan yang dianugerahkan kepada kami melalui gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 9 ayat 1-8. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Lalu sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberikan kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau dikatakan dalam Injil ini bahwa Yesus sampai di kotanya, saya beri catatan di sini bahwa yang dimaksudkan dengan kotanya di sini adalah kota Kapernaum. Dan peristiwa yang terjadi dalam kisah pada hari ini terjadi di rumah ibu mertua Simon Petrus, salah satu dari murid Yesus. Maka kota di sini tidak dimaksudkan Nazaret, melainkan Kapernaum. Kisah yang diwartakan kepada kita terkait dengan iman orang lumpuh yang bersama teman-temannya datang kepada Yesus. Dalam kisah ini ditunjukkan juga daya kekuatan kerendahan hati datang kepada Yesus, dan Yesus memberikan pengampunan dosa.
Ada kalimat kunci yang disampaikan oleh Yesus kepada orang yang lumpuh, yang terbaring di tempat tidurnya, dan diturunkan persis di hadapan Yesus oleh teman-temannya, dosamu sudah diampuni. Mengampuni dosa tentu suatu ucapan, suatu ucapan yang buktinya tidak bisa dilihat. Namun kata-kata Yesus tentang pengampunan dosa ini membuat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memikirkan yang jahat. Mereka justru meragukan dan mengatakan bahwa saat Yesus mengucapkan kalimat absolusi, dosamu sudah diampuni, mereka justru berpikir bahwa Yesus sedang menghujat Allah. Dan itulah pikiran yang jahat. Yesus yang mengetahui dan bisa membaca pikiran para ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan pemimpin-pemimpin Yahudi mengatakan, "Mengapa engkau memikirkan pikiran yang jahat?" Lalu kata-kata pengampunan itu, kata-kata absolusi itu ditopang dengan bukti yang nyata. Yesus menantang mereka, manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Itulah satu kekuatan sabda yang disampaikan oleh Yesus, bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan ditopang dengan daya kuasa yang membuat orang lumpuh itu seketika bangun, mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari peristiwa ini kita bisa menghubungkan dengan warisan sakramen pengampunan yang dianugerahkan kepada kita melalui gereja Katolik yang satu, kudus, dan apostolik, yang sampai hari ini masih dengan penuh syukur dan rendah hati menerima sakramen pengampunan. Orang kerap kali bertanya, mengapa untuk mendapatkan pengampunan harus datang kepada seorang imam? Imam kan manusia. Bagaimana mungkin seorang imam mengampuni dosa? Mohon ampun bisa langsung kepada Allah. Pengampunan tentu saja juga ditopang dengan satu bukti yang nyata. Pengampunan dosa merupakan peristiwa rohani, tetapi pengampunan itu juga ditopang dengan data fisik, kehadiran kita kepada Tuhan melalui imamnya, dan imam mengatakan, atas nama gereja, aku melepaskanmu dari segala dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu forma di dalam sakramen pengampunan. Suatu bukti nyata kehadiran seorang yang mohon ampun, dan bukti nyata Allah mengampuni melalui imamnya. Bukan imam yang mengampuni, melainkan Allah sendiri. Bukan kepada imam seorang datang mohon pengampunan, tetapi kepada Allah. Dan imam menjadi saksi, bukti bahwa Allah bekerja di dalam kehidupan yang menerima pengampunan itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau di dalam Injil orang yang lumpuh itu disembuhkan berkat pengampunan dosa, demikian juga kita yang datang menerima sakramen pengampunan disembuhkan. Orang yang lumpuh itu membutuhkan kawan-kawan yang membawanya datang kepada Yesus,
kita yang mohon ampun membutuhkan imam yang menjadi tanda dan sarana untuk pengampunan yang menyelamatkan, maka disebut sakramen pengampunan. Mari kita saling mendoakan agar kita bertumbuh di dalam iman yang semakin teguh akan Yesus Kristus yang mengampuni kita dan sakramen pengampunan yang diwariskan kepada kita melalui gerejanya dan dianugerahkan kepada kita berkat kehadiran para imam yang membawa rahmat untuk pelaksanaan sakramen pengampunan tersebut. Syukur kepada Allah. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.